Kamu nanya? Kamu nanya? Kamu nanya. Kamu nanya? Kamu nanya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya. Kamu nanya, video kali ini bahas apa? Ya udah biar aku kasih tahu ya. Halo Sobat YouTube, salam sejahtera. Semoga sehat selalu dimana kalian berada. Fenomena di awal video tadi tentu sudah sangat sering kita jumpai di sosial media hingga berefek pada kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa akhir-akhir ini tentu kita sering mendapati sebuah kondisi di mana kita merasa pengen banget untuk ikut-ikutan tren yang sedang trending dan viral di sebuah platform sosial media. Entah itu membeli suatu barang yang lagi marak digunakan oleh orang lain, entah baju, jaket, gadget, atau bahkan mungkin kamu pengen banget bertingkah atau menirukan dan ngelakuin suatu hal gaya yang membuatmu merasa ter-challenge atau tertantang. Dan kalau kita belum memenuhi hal tersebut, rasanya ada yang ketinggalan atau merasa ada yang kurang. Padahal secara sadar kita tahu bahwa hal tersebut belum tentu berfaedah. Dan fenomena ikut-ikutan ini ternyata ada teorinya loh. Ada yang tahu? Teorinya namanya bandwagon effect. Kali ini kita akan coba bahas serta belajar mengenal apa itu fenomena ikut-ikutan atau bandwagon effect. Lalu, apa penyebab yang membuat kita menjadi ikut-ikutan? Fenomena ikut-ikutan atau istilah ilmiahnya adalah bandwagon effect adalah kondisi di mana orang-orang cenderung mengikuti sebuah perilaku gaya atau bahkan cara berbicara orang lain yang sebenarnya hanya karena semua orang di sekitar kita melakukan itu, maka tidak heran kalau satu tren tertentu bisa diikuti oleh begitu banyak orang. Seperti apa yang terjadi di saat ini, ada beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kita untuk ikut-ikutan hal yang lagi viral. Yang pertama, groupthink. Kamu akan menunjukkan sikap kamu terhadap suatu hal lebih jika menemukan orang lain yang juga menunjukkan sikap yang sama dengan kamu. Istilahnya itu kamu mendapatkan dukungan atau support dari orang lain atau satu frekuensi lah gitu. Ketika teman-teman dekat kamu, sahabat kamu, kelompok kamu, atau komunitas kamu ngikutin suatu tren tertentu, pastinya kamu bakal cenderung beradaptasi untuk mengikuti hal-hal yang sama. Apalagi kalau nantinya bakal ada rasa nggak enakan di antara teman-teman kalau cuma kamu sendiri yang nolak atau nggak mau ikut-ikutan. Yang kedua, fear of missing out atau FOMO. Di era sosial media ini, rasanya kita ketinggalan banyak hal ketika sehari aja nggak buka Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok. Nah, ini sumber utama pemenuhan asupan makhluk hidup, yaitu TikTok. Kalau kita tahu, sebenarnya ini adalah fenomena social anxiety atau yang sering disebut dengan FOMO. FOMO menyebabkan kita merasa kurang gaul atau enggak keren kalau belum ikutan apa yang lagi tren di sosial media. Akibatnya kamu akan jadi minder dan kamu akan jadi terdorong latah ikutan challenge atau tren yang belum tentu jelas baik buruknya tanpa pikir panjang. Yang ketiga, personal image. Setiap manusia, siapapun itu akan selalu berusaha memaintain image positif tentang dirinya, atau dalam kata lain adalah menjaga citra baiknya. Tentu saja, siapa sih yang ingin punya image buruk di mata orang lain? Alasan ini juga yang mendasari kenapa kita ikut-ikutan suatu tren. Misalnya kita mengikuti tren fashion atau lifestyle, sebetulnya kita lagi berusaha untuk menciptakan sesuatu yang bisa jadi kita hanya ingin dianggap fashionable, biar terlihat good looking gitu. Begitu juga kalau cewek dalam hal make up atau pakai skincare biar glowing, atau dalam hal memasak dan lain sebagainya. Yang terakhir, bias bandwagon effect sejatinya adalah bias kognitif.
Jadi, seseorang jadi latah buat ikutan tren tertentu karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh banyak orang sudah pasti baik dan positif, padahal kenyataannya belum tentu. Manusia memang begitu. Jika dia sudah tidak mau bersusah payah untuk berpikir, maka dia akan mencari jalan pintasnya, atau ringkasnya jalan pintas dianggap pantas. Tapi perlu digarisbawahi bahwa bandwagon effect ini nggak selamanya membuat dampak negatif. Banyak hal juga memberi dampak positif. Misalnya saja, jika digunakan untuk mensosialisasikan sebuah edukasi, menolong orang, mengkampanyekan anti rasis, mengkampanyekan 2004 ganti pemain dari pemain cadangan menjadi pemain utama misalnya, atau bahkan untuk menyuarakan keadilan bagi seluruh rakyat di suatu negara, yang kita sadari semakin kesini semakin kesana. Dan terakhir, moral story dari fenomena bandwagon effect ini adalah kita masing-masing harus lebih kritis lagi dalam menilai tren mana yang layak diikuti dan mana yang sebaiknya dihindari. Jangan cuma bisa asal scroll dalam bersosial media, kamu juga perlu untuk bijak bersosial media. Jangan mau jadi pengekor, tapi jadilah pelopor dalam hal kebajikan dan kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi atau membagi kebermanfaatan bagi sesama manusia. Dan akhir kata, kalian semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya.